Kami ucapkan selamat datang kembali dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, di mana program kita malam hari ini yaitu workshop virtual. Seperti yang telah saya paparkan di awal, Bapak Ibu, bahwasanya workshop virtual ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut. Nah, adapun rinciannya, di 5 hari tersebut Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Adapun 3 hari pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting. Nah, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah berada di pertemuan terakhir dari diskusi interaktif Zoom Meeting. Sehingga Bapak Ibu silahkan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk menggali ilmu lebih lanjut bersama dengan Ibu Evi. Bapak Ibu nanti bisa banget untuk bertanya raise hand, tidak hanya di meeting chat saja Bapak Ibu. Mungkin di hari pertama dan hari kedua Bapak Kadir sudah menggunakan fitur raise hand dan menggunakan kesempatannya untuk langsung bertanya. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu juga nih bisa banget silakan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu begitu, Get. Kita bisa menggali lebih lanjut terkait pembuatan animasi pembelajaran kreatif dengan PowerPoint. Kemudian Bapak Ibu terkait segala bentuk administrasi akan kami bagikan secara utuh kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut. Bapak Ibu bisa menyimak, bisa fokus pada materi yang disampaikan Ibu Evi, bahkan harapan dari kami, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama ya Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Ibu Evi. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam, Mbak Melisa. Apa kabar nih, Mbak Melisa? Bagaimana Bu? Iya. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Ya, Alhamdulillah baik. Mbak Melisa gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sedikit panas Bu di sini. Sama, di Bandung juga sedang panas sekarang. Oke. Dan karena panas ini mungkin Bapak Ibu jadi semangatnya lebih membara gitu ya Bu di malam hari ini. Nah, Harapannya kira-kira betul. di pertemuan ketiga ini akan membahas terkait apa Bu? Ya, di pertemuan ketiga ini yang terakhir, nanti kita akan coba membuat animasinya itu. Kalau kemarin kan kita bikin animasinya dari nol ya, Mbak ya. Kita Ya, ngedesain dari template awal ya itu, Bu. PowerPoint itu dari nol banget. Nah, sekarang saya mau nge-spill ada salah satu web untuk kita bisa download templatenya PowerPoint. Kemudian nanti kita Oh, bisa menyisipkan animasinya di situ. Gitu. Kemudian setelah itu kita insertkan audio sama musik, lalu kita convert ke video sampai tuntas begitu. oke, baik Bu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah bertanya-tanya, wah seperti apa ini? Ternyata lebih seru lagi nih, apalagi dengan menggunakan template ya Bu, tidak seperti di Hmm. awal kemarin yang mungkin kita mencobanya mulai dari awal. Baik Ibu Evi, silahkan untuk menyampaikan materi di pertemuan ketiga ini kepada Ibu Evi, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, selamat malam semuanya dari Sabang sampai Merauke ya. Seluruh Indonesia tentunya ini Bapak Ibu masih sangat semangat sekali nampaknya pada malam hari ini. Ini malam terakhir nih Bapak Ibu untuk workshop tentang animasi pembelajaran, video animasi pembelajaran dari PowerPoint. Kemarin-kemarin kita sudah kenalan sama PowerPoint-nya. Kemudian melihat fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat video animasi berdasarkan PowerPoint. Lalu kita sudah coba bikin animasinya itu dari nol ya, dari awal yang blank blank kanvasnya, kemudian kita bikin sendiri nih dari shape, kemudian warna-warnanya juga kita cocok-cocokkan sendiri, bentuk-bentuk yang lain-lainnya juga kita bikin sendiri, animasinya kita masukin. Nah, harapannya kemarin dengan kita sudah mulai dari nol itu, Bapak dan Ibu bisa terbiasa mengenal tadi animasinya ada apa saja macam-macamnya. Kemudian untuk memunculkan panel animasinya itu sudah terbiasa ngekliknya di mana. Mengganti warna sudah terbiasa juga. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau membukukan animasinya itu dari template PowerPoint yang sudah ada. Hmm. Jadi biar lebih menarik lagi ya, kalau biasanya kan kalau mulai dari nol itu kadang ada rasa bahwa, saya tuh nggak bisa mendesain dari awal atau misalkan saya tidak sekreatif itu untuk membuat
perpaduan antara bentuk-bentuk, warna-warna, kemudian nanti memasukkan judulnya seperti apa, teksnya di sebelah mana, hurufnya seperti apa. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, karena kalau misalkan kita tahu di mana tempat mendownload template-template untuk PowerPoint yang menarik, dan nanti kita bubuhkan animasinya sebagai pemanisnya gitu ya. Kalau misalkan kita mau bikin jadi video animasinya, itu akan sangat mudah. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan desainnya akan seperti apa, tinggal kita nanti masukkan saja untuk animasi-animasi. Baik, harapannya seperti malam-malam sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah menggunakan dua device. Yang pertama untuk Zoom-nya mungkinnya di handphone, kemudian yang keduanya di laptop kita bisa praktek bareng-bareng. Begitu. Oke, saya awali dengan tadi ya, skill untuk web, di mana kita bisa, sebentar, di mana kita bisa mendownload template PowerPoint dan free Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal login saja dengan menggunakan email ataupun Google, kemudian nanti bisa langsung mendownload banyak sekali template PowerPoint di sana. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah tahu ya websitenya gitu. Nah, di sini kita ketikkan namanya slidesgo.com. Slidesgo.com. Silakan Bapak Ibu bisa diklik di Google-nya masing-masing. Itu di situ ada slidesgo.com, slidesgo.com. Nah, ini adalah website gratis untuk mengakses dan mendownload template-template menarik untuk PowerPoint. Begitu. Kita tinggal mengganti-ganti saja isinya, kontennya. Fontnya sudah ada, kemudian shape-nya juga sudah ada. Nanti tinggal dimasukkan animasi-animasinya saja kalau misalkan kita mau bikin video pembelajaran. Tapi kalau misalkan hanya untuk sekedar presentasi atau misalkan mau diubah ke dalam bentuk file PDF, itu sudah sangat cukup tanpa menggunakan animasi pun. Begitu. Jadi silakan diakses slidesgo.com. Nah, ini saya sudah login ya Bapak Ibu, dan ini pakai akun gratis. Jadi akun gratis ini kalau tidak salah satu hari hanya mampu mendownload template-nya itu 5 maksimalnya. Atau berapa ya, saya lupa. Tapi ada batas maksimalnya untuk mendownload. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih banyak lagi untuk bisa mendownload template dari PowerPoint ini biasanya kita harus berlangganan gitu untuk Slidesgo-nya. Cuman kalau menurut saya kita dengan yang free saja ini sudah lebih dari cukup. Begitu. Oke. Silahkan dibuka ya Slidesgo-nya di Google. Bapak Ibu ke Google dulu. Kemudian silahkan diketik slidesgo.com. Ya, silahkan ke Google. Kemudian ketik di sana di Google-nya slidesgo.com. Sudah Bapak Ibu? Terbuka seperti ini? Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu di sana explore banyak sekali template-template dari PowerPoint yang bisa kita download. Kalau misalkan ada yang lambang ini ya, mahkota ini biasanya yang premium, harus beli gitu. Nah, kita bisa mengakses yang free. Yang free-nya kita bisa akses. Kalau misalkan kita mau tujuannya itu membuat konten-konten untuk pembelajaran, kita bisa pilih di sini. Di atasnya itu kita bisa pilih template-templatenya itu disesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalkan warnanya, pengen nyari templatenya warna apa? Ada kuning, biru, putih, dan seterusnya. Di situ banyak sekali pilihannya. Nanti yang akan muncul template-template PowerPoint-nya itu berdasarkan warna yang Bapak Ibu pilih. Atau misalkan style di sini, pengen yang estetika atau yang abstrak biasanya yang kreatif atau yang dark gitu ya, serba-serba hitam, atau yang cute untuk guru-guru TK, misalkan guru-guru PAUD, itu boleh, silakan dicari di sini stylenya. Atau mau yang secara umum aja tentang education misalkan. Atau Bapak Ibu yang lain juga boleh ya, ini buat bisnis juga ada, marketing juga ada, tentang kesehatan juga ada.
Silakan nanti bisa dicoba-coba, dipilih-pilih, kira-kira mau apa temanya itu yang mana. Kalau saya sekarang coba kita klik yang education ya, karena untuk yang pendidikan. Kita klik yang education. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa template-template untuk pembelajaran di sini. Gitu ya. Nanti muncul template-templatenya di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang mana buat di-download dan digunakan. Nanti itu semua elemennya bisa kita ubah-ubah dan kita bisa sisipkan animasi-animasinya. Begitu. Contoh misalkan saya mau mendownload yang mana ya? Yang ini misal, yang English vocabulary. Tinggal diklik aja pilihannya yang English vocabulary. Nah, nanti di sebelah kanan bawah di sini ada tulisan download this template. Ya, tinggal di-download aja. Download yang file PowerPoint. Tinggal diklik. Nanti akan otomatis terdownload. Ya, agak lama ya ini. Nah, ini lagi proses mendownload. Nah, ini sudah ada di download saya sepertinya. Nah, ini. Ini tinggal nanti dibuka file PowerPoint-nya yang tadi sudah di-download itu udah bentuknya udah template PowerPoint. Jadi si filenya itu file PowerPoint juga. Begitu. Belum kebuka ya. Atau kalau tadi Bapak Ibu belum mendownload dari Slideshow-nya, Bapak Ibu boleh ini ya, boleh ngeklik link materi yang di Google Drive yang sudah di-share sama Pak Randi. Itu di sana juga saya sudah upload contoh template dari Slideshow untuk bisa Bapak Ibu gunakan. Lalu saya juga udah upload juga di sini ya. Nah, yang di sini di Google Drive yang sudah di-share di grup, itu saya sudah upload satu template yang mouse and keyboard ini dari Slideshow untuk bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Kemudian ada aset gambar dan suara, juga fontnya juga di situ saya udah tambahkan beberapa instrumen lagu. Kemudian contoh narasi nanti yang akan kita uploadkan. Ini juga boleh di-download dulu ya, Bapak Ibu ya. Ada lagunya di sini. Contoh narasinya juga silahkan di-download dulu untuk nanti kita insertkan ke dalam PowerPoint-nya. Barangkali Bapak Ibu belum ada rekaman suaranya, misalkan boleh pakai suara yang contoh dulu yang ini. Kemudian karakter-karakter yang di sini juga ada. Silakan bisa dilihat dulu, nanti bisa di-download dulu untuk aset nanti kita masukkan ke PowerPoint-nya. Oke, silakan boleh download dulu ya. Agak lumayan lama mungkin ya, jadi harus sedikit-sedikit. Silahkan Bapak Ibu, saya kasih waktu dulu untuk bisa mendownload dulu yang ada di link Google Drive-nya, yang di grup, atau boleh juga download sendiri di Slideshow-nya yang tadi. Ini tinggal dipilih-pilih aja, mau bentuknya yang seperti apa. Oke, banyak banget Bapak Ibu di sini. Yang free-nya aja juga udah banyak banget. Tinggal kita pilih aja mau yang mana sesuai dengan keinginannya. Coba kita buka chat dulu ya. Alhamdulillah Bu Resti sudah berhasil download ya. Bu Nuryaningsi lagi download. Oke, pelan-pelan. Siap Bu. Kemudian Pak Modesta Bu kok ya ini? Atau Ibu? Mohon maaf. Pelan-pelan Bu. Oke, siap. Sambil menunggu teman-teman yang sedang download. Silahkan. Nanti kalau yang sudah download, kita buka ya untuk kita sisipkan animasinya. Saya pakainya template yang ini, Bapak Ibu, yang sudah ada di link Google Drive. Kalau misalkan Bapak Ibu mau samaan, boleh pakai yang ini aja untuk contohnya. Nanti kita mau menyisipkan animasi ke dalam template yang sudah ada ini. Kita ganti-ganti judulnya, isinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan saya guru matematika, misalkan mau ngisi tentang pelajaran matematika, materinya tentang apa. Nanti kita tinggal ganti-ganti aja nih. Di sini udah ada fontnya juga sudah disediakan di sini. Udah menarik gitu ya si fontnya, kita nggak usah
download lagi. Begitu. Oke, sudah semuanya Bapak Ibu mendownload contoh template yang dari Slides-Go-nya? Boleh dong di chat. Download lagi bagaimana? Download dari mana, Bu? Dari Slides-Go-nya. Kalau dari Slides-Go, tinggal dipilih yang mana yang akan di-download. Yang free yang mana? Oke, jadi sekali lagi, nanti yang di Slides-Go-nya memang ada dua. Ada yang berbayar dan ada yang free. Kalau misalkan yang free, ini yang nggak ada tulisan atau nggak ada lambang yang ini nih, yang mahkota warna oranye ini, Bapak Ibu. Kalau yang ada ujung kirinya itu ada mahkotanya, ini dia berbayar, nggak bisa di-download. Contoh misalkannya kita klik yang ini. Nah, ini tuh dia berbayar, harus premium dulu. Jadi kita nggak bisa menggunakan ini. Kalau misalkan akun kitanya yang gratis. Jadi kita pilih yang nggak ada lambang mahkota oranye ininya. Contoh, misalkan tadi yang ini, misalkan ya, yang sebelah kanan ini kan dia nggak ada nih, nggak ada lambang yang mahkotanya. Kalau kita klik yang ini. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada tulisan download this template. Kita klik lagi, lalu pilih PowerPoint. Nah, kalau itu berarti bisa di-download. Kalau udah sampai ada tulisan PowerPoint dan bisa diklik. Begitu. Oke, sudah berhasil download? Belum berhasil? Oke. Oke. Gimana Pak Kadir? Boleh deh, kita sambil interaktif aja ya. Coba. Oke, ini saya mau tanya, eh, mohon maaf ya, untuk mendownload template ini, apakah kita harus mendownloadnya cuma satu? Misalnya slide yang kita siapkan ini 20 Hmm. slide. Nah, Hmm. kalau kita download template-nya, apakah template-nya langsung satu kaligus terisi? Atau harus one by one? Oke. Ya, Terima kasih kasih ya. Bapak pertanyaannya. Nah, jangan khawatir Bapak, di sini template-nya kan banyak banget ya. Kalau kita scroll Ya, ke sini tuh banyak sekali. Kita downloadnya nggak satu-satu. Satu kali aja. Langsung download. Ini ya, contohnya misalkan saya contohin di sini. Langsung download this template. ya, Kemudian kita klik PowerPoint. Kita ya. tunggu sebentar sampai terdownload semuanya. Oke, sudah. Saya buka di folder download saya yang ini. Kita klik, buka PowerPoint-nya. Itu sudah otomatis nanti di PowerPoint-nya itu ada 38 slide, Pak. Begitu. Sampai ending di sini. Nih, di sini tuh di dalam itu sudah ada 38 slide yang bisa kita gunakan dan kita ganti-ganti. Ini yang judulnya. Kemudian yang slide kedua, nanti kita sesuaikan isinya seperti apa. Slide ketiga juga sama. Atau mau di urutannya mau dibeda-bedain. Misalkan yang slide 3, yang kalau di template-nya slide 3, kita mau tarik ke bawah juga bisa. Tinggal diacak aja posisinya. Begitu. Ya, Jadi nggak satu-satu. ya. Itu ya, Pak Kadir ya. Satu lagi, Mbak. Oh iya, silakan. Ya. Eh, Seingat saya waktu kemarin ikut di apa namanya, ikut di Webnasnya ini, Mhm. eh, untuk aplikasi SlideGo ini kan aplikasi yang menyediakan eh, untuk PPT ya, untuk PPT Betul. PowerPoint. Nah, kemarin itu dijelaskan bahwa ketika kita akan membuat satu PPT, tinggal memasukkan saja judulnya apa akan muncul sendiri itu narasinya semua. Nah, Hmm. tinggal kita bagaimana merubah narasi-narasi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apa Ya. betul apa tidak? Itu mohon. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih nih pertanyaannya. Wah, saya harus belajar lagi ya. Cuman kalau yang saya tahu nih, yang pernah saya coba, itu memang betul ada, Pak.
Bahkan ada yang awalnya dari skrip saja, dari yang kita ngetik sendiri, kemudian kita masukkan ke salah satu apa namanya, salah satu aplikasi, itu bisa jadi langsung video, begitu. Itu memang itu kita pakainya namanya AI, Pak, yang AI itu, AI ya, yang AI. Nah, di Slides Go ini saya belum pernah coba sih sebenarnya untuk apakah dia bisa pakai AI atau tidak. Tapi yang saya tahu kalau di Canva bisa, Pak. Gitu, yang di Canva itu bisa. Jadi nanti kita tinggal edit isinya, begitu. Cuman saya belum pernah coba nih yang pakai AI ini. Kemarin baru lihat sekilas tentang materi tentang AI-nya. Begitu Pak Kadir. Mungkin nanti kalau misalkan ada pelatihan yang AI lagi kita bisa ikut bareng-bareng ya. Kita belajar itu sepertinya akan memudahkan seperti halnya Chat GPT. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah coba ya Chat GPT, kan itu luar biasa. Kita cari apa namanya, eh, bisa langsung ada, tinggal kita edit-edit lagi dan sesuaikan. Silakan Pak Kadir. Iya. Oh iya, saya lupa bahwa slide Go yang apa yang ada AI-nya itu otomatis sama Hmm. dengan apa ya yang aplikasi DID ya kalau saya tidak salah DID juga Ya, di ID. Ya, pernah saya DID. pernah di ID. DID. Nah, Mm-mm. DID ini kan membantu kita sebenarnya untuk membuat gambar, kemudian picture-nya nanti kan bicara sendiri sesuai Iya, dengan betul. narasi yang kita buat. Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau memperdalam lagi, kita itu tidak hanya menggunakan satu aplikasi untuk bisa Ya, membuat suatu animasi. Jadi kita bisa gabung-gabungkan. Awalnya misalkan tadi kita pakai bantuan AI, misalkan ya, kita bikin PowerPoint-nya. Kemudian kita edit lagi di PowerPoint. Kemudian kita masukkan lagi animasi-animasinya agar lebih menarik. Nantinya akan kita convert ke dalam bentuk video begitu. Jadi kita bisa gabung-gabungkan dari beberapa aplikasi. Begitu mungkin Mbak ya, Kadir ya. Mbak Epi, ini untuk aplikasi AI ini apakah semua ada free-nya atau semua berbayar? Oh, saya belum pernah pakai Pak untuk AI itu. Jadi belum memperdalam tentang AI. Mungkin nanti di lain kesempatan ya Pak ya. Ya, Kita. kayaknya minggu depan ya, Pak Mas Randi Oh ya, iya ya. Mbak Melisa ada Mas ya siapa tentang ya? AI ya? Iya, kayaknya minggu depan. Saya juga sebenarnya penasaran juga. Kalau Iya. yang Mbak Epi ini ya terima kasih banyak sekali ilmunya. Kalau yang seperti kemarin itu, ya Alhamdulillah animasi-animasi termasuk pada malam Iya. ini. Iya. Makasih Sip. banyak Mbak Epi. Baik, terima kasih Bapak. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk apa namanya? Yang tadi sampai di download, kemudian nanti kita kembali lagi ke yang tadi ya, kita buka ya yang ini, yang template-nya. Template-nya kita buka. Silakan Bapak Ibu boleh pakai yang sendiri ataupun yang tadi yang sudah ada di Google Drive ya. Kalau misalkan pengen samaan biar nggak bingung, kita pakai yang di Google Drive aja dulu, yang ini, yang sudah saya upload. Oke, nah di sini kita bisa cek satu-satu itu tentang eh, apa mana saja yang bisa kita pakein animasi. Nah, kalau misalkan kita bisa klik seperti ini kan judulnya bisa kita ganti. Kemudian yang tanda bintang ini, bintang-bintang ini juga ternyata bisa kita klik. Berarti itu bisa kita pakein animasi. Ini juga sama. Untuk yang mouse, kemudian yang keyboard, nah ini juga bisa kita klik ya. Banyak yang bisa kita klik. Yang bisa kita klik itu bisa kita ganti. Begitu. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengganti template yang sudah ada nih, Bapak Ibu. Terus nanti kita isikan animasi-animasinya. Kita samakan dulu aja ya. Ini kita klik yang judulnya nih Bapak Ibu. Untuk judulnya kita klik, kemudian kita blok semuanya, lalu kita tuliskan misal membuat video animasi PowerPoint. Oke, seperti ini ya. Ini kita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi silakan diganti judulnya, misalkan dengan membuat video animasi PowerPoint. Begitu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ini juga warnanya bisa kita ganti-ganti.
Kalau misalkan biar lebih menarik, mau warna-warni, tinggal diklik aja judulnya. Kemudian yang video kita klik, kita blok, misalkan seperti ini. Lalu kita ganti warnanya yang di atas. Ini ada huruf A di sini. Kita ganti warnanya, misal kita pilih warna oranye kayak gini. Nah, jadi berbeda nih warna videonya. Untuk penekanan, biasanya kan kalau judul itu perlu ada penekanan-penekanan ya Bapak Ibu. Dan biar lebih menarik lagi, apalagi untuk anak-anak atau orang-orang yang visual. Itu bakalan lebih menarik lagi kalau misalkan mereka bermain dengan warna. Begitu. Sehingga misalkan videonya kita kasih warna kuning. Kemudian yang animasi kita bedain lagi warnanya. Kita blok lagi kata animasinya. Kemudian kita pilih warna apa ya? Hijau, bolehlah hijau. Hijau misalkan. Dan PowerPoint-nya kita ganti jadi warna merah. Merahnya mana? Yang ini. Nah, itu pink apa merah ya? Ini misalkan seperti ini. Jadi ada penekanan-penekanan. Membuat video animasi PowerPoint. Seperti itu. Oke. Silakan diubah dulu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan animasinya seperti kemarin. Berarti kita klik animation, kemudian animation pen, ya. Nah, di sini karena sudah elemennya semuanya sudah ada, jadi kita tinggal ngasih animasi-animasinya aja. Misal yang ingin saya munculkan pertama itu adalah keyboard, mouse, sama bintang ujung-ujung ini. Jadi kita klik semuanya. Bintang, terus kita pijit tombol CTRL, kontrol, kemudian kita klik yang mouse, gambar bintang lagi, gambar keyboardnya. Jadi empat-empatnya sudah terpilih ini seperti ini. Lalu kita masukkan animasi zoom. Animation kita pilih yang zoom. Nah ini misalkan. Nah ya, jadi dia muncul. Oke. Animasinya animasi zoom. Kemudian biar otomatis, kemarin gimana nih Bapak Ibu biar otomatis, biar nggak ada angka satunya. Klik yang angka satunya. Kemudian di atas yang start on kliknya kita pilih yang with previous. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah ada animasinya baru elemen-elemen pendukungnya saja dan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu biar enggak barengan, misalkan Bapak Ibu boleh ya pakai delay lagi kayak tadi. Misalkan pengen ada delay-delaynya kayak gini misalkan. Nah, jadi nanti berurutan munculnya. Oke, itu baru animasi masuknya. Silakan dicoba Bapak Ibu. Cukup pakai zoom aja semuanya. Em, Animasinya, pilih yang zoom yang ini. Sudah? Oke, nanti kalau misalkan Bapak Ibu elemen-elemennya mau diganti juga boleh ya, tinggal di delete aja. Kemudian nanti insert dengan elemen yang lain. Di slideshow-nya sendiri, di template-nya, ini kalau kita scroll paling bawah, di paling bawah itu dia ada beberapa template. Nah ini yang bisa kita gunakan, di copy paste aja ke yang apa namanya, yang ingin kita pakai, yang mana pendukungnya. Ada, ini bisa diklik semuanya dan bisa kita gunakan. Atau di luar dari template ini juga bisa. Bapak Ibu silakan misalkan punya gambar sendiri misalkan ya, kita masukin ke sini. Kayak kemarin contohnya, di insert. Nanti kita pakai insert juga ya, biar kita ingat lagi. Nah ini kalau sudah pakai animasi masuk, kita tambahin biar lebih bagus pakai animasi penekanan yang warna kuning. Kemarin kan kita belum ada yang warna kuning kayaknya ya.
Coba kita yang pakai warna kuning, misalkan yang bintang, kita klik, kita mau pakein kerlap-kerlip. Ya, berarti yang bintang dua-duanya kita klik, kemudian kita add animation, dan pilih pulse. Pulse, yang ini pulse. Kita klik, jadi dia akan kerlap-kerlip, tapi cuma satu kali. Gimana caranya merepeat? Nah, oke, seperti kemarin ya. Jadi ini kita ganti dulu yang on click-nya menjadi with previous. Oke, seperti ini. Ini kita kasih delay, barengin aja. Seperti ini. Disusun aja durasinya, durasi apa namanya, delaynya. Lalu dua-duanya kita klik. Dua-duanya kita klik. Jadi ada tandanya ya, di sini udah kepilih nih dua-duanya. Kalau sudah, kita klik tanda panah, kemudian pilih timing. Ya, untuk yang warna kuning ya, untuk animasi yang warna kuningnya pilih timing. Kemudian yang repeat, kita pilih until end of slide. Jadi sampai akhir dia kedap-kedip nantinya untuk bintangnya. Nah, untuk durasinya boleh mau very fast atau misalkan mau fast aja cepet gitu ya. Kalau tadi kan cepet banget. Misalkan kita pilih yang fast ya, yang cepet. Oke? Oke, jadi nanti dia akan seperti ini, seperti ini. Tuh. Jadi dia akan eh, apa namanya? Kita slideshow aja deh, biar kelihatan jelas. Nah, gitu. Jadi kelihatan ya kerlap-kerlipnya ini dia durasinya itu yang cepet. Ya yang cepet. Kalau mau lebih cepet lagi berarti kita pilihnya yang very fast. Gitu. Oke, ini sudah. Kalau mau dilambatin lagi boleh di atasnya durasinya 0,75 misalkan. Kemudian yang mouse sama keyboard juga misalkan kita pakai animasi warna kuning lagi tapi yang teeter. Biar Bapak Ibu tahu yang teeter itu yang kayak gimana sih. Teeter itu yang goyang-goyang Bapak Ibu. Goyang-goyang. Nah, ini juga sama. Kita with previous semuanya. Ini. Lalu kita pilih yang seperti tadi ya. Klik dua-duanya. Pilih timing. Kemudian repeatnya until end of slide. Oke, kalau kita slideshow, bentuknya jadi seperti ini. Oke. Kalau yang keyboard sama mouse, dia geraknya goyang-goyang. Kalau yang bintang, dia kedap-kedip. Begitu. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Untuk yang bintang, oke. Untuk yang bintang tadi, caranya adalah klik yang bintang ya. Klik yang bintang, dua-duanya. Kemudian kita pilih add animation. Yang warna kuning kita pilih yang pulse, Bu. Ya, yang pulse. Begitu. Nanti muncul yang kedap-kedip yang tadi. Nah, sekarang judulnya nih Bapak Ibu. Baru sekarang judulnya biar keluar animasi juga. Yang judulnya kita klik teksnya, lalu kita pilih animasi yang masuk yang warna hijau. Bebas, Bapak Ibu mau pilih yang mana. Boleh dicoba-coba dulu bentukannya. Misalkan kalau fly in dari bawah kayak gini, kalau wipe berarti seperti itu. Kalau spinner berarti dia muter, jadi boleh. Bebas pilih mau yang mana ya. Kalau saya di sini pengen pilihnya yang whip. Nah, munculnya satu huruf kayak gini. Nah, saya mau pilih yang whip ya. Bapak Ibu boleh yang mana aja, silahkan dicoba-coba. Oke. Lalu kita ubah juga, jangan on click tapi with previous. Delay-nya mungkin saya kurangin aja jadi 1,25 aja. Nah, kalau kita preview jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi judulnya munculnya belakangan. Tambah lagi
Biar seru nih ya. Tambah lagi untuk animasi judulnya itu kita tambah yang kuning. Yang kuning, yang empasisnya kita pilih yang wave misalkan, yang gelombang. Kita coba jadinya kayak gimana nih? Ini with previous tapi kita kasih delay 1,75. Jadinya jangan with previous deh, after previous aja. Dah. Jadi seperti ini. Dah. Jadi ada pergerakannya itu. Nah, ini tanpa diklik nih teman-teman, tanpa satupun diklik. Karena tadi kita settingnya with previous dengan after previous, nggak ada yang on click. Begitu. Sudah selesai di satu slide. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Ya, coba dulu untuk masukinnya. Ini saya pakainya masuk dan juga penekanan yang warna kuning, yang hijau sama yang warna kuning animasinya. Nggak usah animasi keluar. Animasi keluarnya nanti kita pakai transisi. Oke, sambil dicat ya. Pertanyaannya, kenapa harus membedakan hijau sama kuning? Macam-macam animasi itu ada 4. Ini yang terlihat di sini ya, yang warna hijau, kuning, merah, sama yang garis. Kalau yang warna hijau itu dia animasi masuk. Jadi ketika muncul objeknya itu animasinya mau seperti apa. Kalau yang kuning, kuning itu posisinya dia udah ada di slide. Gambarnya udah muncul atau teksnya udah muncul. Animasinya nanti dia itu tambahannya itu misalkan kedap-kedip atau misalkan tadi yang gerak ombak begitu ya. Jadi itu animasi yang digunakan ketika objeknya sudah muncul. Kalau yang hijau awalnya belum ada. Nah, munculnya mau seperti apa? Kalau yang merah awalnya ada, dia keluarnya mau kayak gimana animasi? Begitu. Ya. Entrance, emphasis, sama exit. Itu macam-macam animasinya. Begitu. Mengulang sedikit yang kemarin ya, nggak apa-apa. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum boleh di chat lagi aja. Oke, sedikit-sedikit. Sekarang kita mau masuk ke slide 2 misalkan. Slide 2 misalnya saya mau menyapa. Misalkan halo semuanya, kemudian kita munculkan foto kita atau gambar-gambar karakter misalkan gitu ya. Contoh misalkan kita mau masukin tadi ini apa namanya slide yang kedua ini kita hapus semuanya misalkan pengennya itu cukup gambar aja coba kita hapus ini hapus aja semuanya yang elemen yang ada di sini kita hapus sisakan ini yang atasnya kita pakai kata sapaan misalkan halo semuanya dah gini aja. Oke, halo semuanya gitu ya. Terus kita mau nambahin foto kita misalkan ya, atau mau pakai GIF juga boleh, mau pakai kartun-kartun juga boleh. Jadi kembali ke yang kemarin, insert ya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu insert, kemudian ke pictures ya, kemudian this device. Pilih nyimpennya di folder yang mana. Kalau kemarin saya folder ini, nah nanti tinggal dipilih mau yang mana yang dimasukin. Foto kita juga boleh, foto kita juga bisa nanti ke insert ke situ. Kalau saya di sini pakainya yang animasi aja. Saya pakai animasinya yang ini, misalkan yang bergerak ya, yang GIF. Oke, nah jadi dia ada gerakan matanya. Dia, ini saya download dari Google ya, Bapak Ibu ya. Cara nyarinya nanti tinggal cari aja animasi GIF, kartun animasi GIF misalkan atau teacher animasi GIF, GIF animation atau animated kayak gitu. Ini misalkan kita pakainya yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mainkan, nah bentuknya seperti ini, kayak gitu. Kalau misalkan mau foto Bapak Ibu juga boleh. Gitu. Nah, untuk pergantian antara slide 1 dan slide 2, kita sisipkan transisi namanya Bapak Ibu. Di samping animasi, ada yang namanya transisi di sini. Ya, kita klik yang transisi. Bedanya apa? Kalau animasi, kita menyisipkannya itu di setiap objek yang ada di
kanvasnya yang ada di slide-nya. Tapi kalau untuk transisi, dia itu adalah bagaimana perpindahan dari slide satu ke slide selanjutnya. Jadi mau seperti apa? Jadi kita klik yang slide 2, misal di sini transisinya kita pilih yang cover misalnya ya, yang cover. Nah, jadi dari slide 1 ke slide 2 dia akan munculnya itu ketumpuk gitu. Atau misalkan kita pilihnya yang kayak kertas. Mana ya? Peel off. Peel off. Berarti nanti antara slide 1 dan slide 2 begitu transisinya, berbeda-beda. Misalkan yang airplane. Nah, perpindahannya seperti itu. Dicoba aja. Nah, ini kalau ini kayak buku dibuka gitu. Jadi bebas mau yang mana. Kalau saya mau pilihnya yang tadi aja deh yang cover. Ini ya. Yang kayak gini. Sudah. Cukup itu aja mungkin ya. Atau kalau Bapak Ibu pengen halo semuanya nanti pakai animasi lagi juga boleh. Nggak pakai animation, misalkan munculnya apa ya? Munculnya misalkan zoom lagi. Nah, kayak gitu juga boleh. Ya, silakan dimasukkan transisinya ya Bapak Ibu ya. Di slide kedua, kemudian pilih transisi, tinggal dipilih nanti tipenya mau yang mana transisinya. Yang di Google Drive saya ada Bu, yang saya share yang non hijab itu yang ini. Mana coba ya. Nah, ini yang saya share di apa namanya di Google Drive. Yang teacher 4 ini yang perempuan gak pakai hijab, kemudian yang teacher 2 ini yang laki-laki. Gitu. Kemudian yang reading ini juga yang tanpa hijab. Silahkan dipilih aja. Kalau misalkan perlu menyesuaikan berarti tinggal di Google aja cari lagi si apa karakternya. Ya. Sudah, kita lanjut ke slide 3 ya Bapak Ibu ya. Slide 3 ini misalkan kita mau nulisin eh, apa yang akan kita pelajari di PowerPoint misalkan ya. Misal di sini kita ganti apa saja yang akan kita pelajari tanda tanya. Nah, ini udah mulai ke materinya ceritanya. Oke, mana tadi? Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Misal ini yang pertama tentang Microsoft PowerPoint. Ini kita nggak perlu ada describe-nya, berarti kita hapus aja. Masih loading, sebentar. Nah, ini tinggal diposisikan aja di tengah-tengah. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita mau belajarnya tentang animasi. Nah, ini juga dihilangkan. Kemudian yang ketiga, tentang insert audio. Tuh. Dan yang terakhir, tentang convert video. Ya, seperti itu. Ya, kita atur-atur di sini. Nah, seperti ini. Dan tinggal ditambahin animasi lain. Bebas, silakan Bapak Ibu animasinya mau kayak gimana. Silakan diubah dulu yang ini ya. Lalu silakan Bapak Ibu kasih animasi-animasinya. Kalau saya di sini misalkan apa saja yang akan kita pelajarinya pengennya fly in. Tapi fly in-nya dari kiri. Berarti efek optionnya from left. Nah, seperti ini. Terus mau saya tambahin lagi titer biar goyang-goyang. Nah, misal begitu. Nanti untuk urutannya belakangan ya di animation pen. Kemudian nanti muncul angka 1 sama ini. Pakainya zoom aja deh. Pakai zoom. Nah, PowerPoint-nya munculnya pakai bounce misalkan.
Nah, seperti ini. Ini juga pengennya zoom lagi, samain aja deh. Ini zoom. Kemudian tulisan animasinya pakai bounce juga. Sampai yang nanti nomor 4. Berurutan ya Bapak Ibu ya, karena kita nanti memunculkannya berurutan. Nomor 1 dulu, kemudian tulisan PowerPoint, kasih animasi. Nomor 2, kemudian tulisan animasi. Sekarang nomor 3, kita kasih lagi ininya, animasinya. Kemudian insert audio, kita kasih animasinya. Terakhir, yang nomor 4, dan tulisan convert video yang terakhir. Nah, ini semuanya pakai klik, pakai on klik. Bisa dilihat dari urutannya, itu pakai 1, 2, 3, ada 10 klik. Jadi, kalau misalkan kita mainkan slideshow, bentuknya seperti ini. Klik yang pertama, apa saja yang akan kita pelajari, klik lagi, goyang-goyang tulisannya. Kemudian yang pertama adalah tentang apa itu PowerPoint misalkan. Yang kedua adalah apa itu animasi. Yang ketiga adalah insert audio. Dan yang keempat adalah convert video. Nah, ini semuanya pakai klik. Begitu. Nah, akan saya ubah untuk yang kuning, yang ini, yang goyang-goyang tadi, ini saya nggak akan pakai on click, tapi pakainya after previews. Jadi setelah masuk, otomatis dia langsung kayak gitu. Tuh ya. Kemudian untuk tulisan Microsoft PowerPoint, animasi, ini juga saya nggak akan pakai on click, tapi pakainya after previews. Jadi otomatis kalau huruf bilangannya udah muncul, urutan 1, 2, 3-nya, dia muncul langsung teksnya. Jadi ini juga saya after previews, yang ini juga after previews, terakhir juga after previews. Oke, kita lihat sekarang seperti apa. Diklik, apa saja yang akan kita pelajari, langsung tuh nggak usah diklik lagi. Kemudian kalau kita klik lagi, angka 1 muncul dan otomatis diikuti oleh PowerPoint, tulisan PowerPoint. Kalau kita klik lagi, nomor 2 muncul, akan diikuti oleh animasi. Begitu juga dengan nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, jadi kita semaunya kita aja, mau pakai klik atau mau pakai on previews-nya, gitu ya, with previews-nya, begitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk yang pertama, misalkan tadi tentang apa sih Microsoft PowerPoint itu, misalkan. Nah, begitu. Kita misalkan bikinnya kayak gini. Apa sih Microsoft PowerPoint itu? Nah, tadi yang untuk slide 3, kita belum pakai transisi. Transisinya kita pilih dulu yang mana ya? Push misalkan, yang push dari atas dari bawah ke atas, didorong gitu untuk si transisinya. Nah, untuk yang keempat transisinya kita pakai yang uncover misalkan. Nah, uncovernya misalkan dari kiri. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti dicoba-coba aja untuk transisinya. Oke, sekarang ini sudah. Kemudian masuk ke penjelasan di sini. Misalkan kita mau ngejelasin tentang PowerPoint-nya tadi kan. Jadi di sini kita tulis Microsoft PowerPoint. Ini kita tuliskan tentang Microsoft PowerPoint-nya. Misalkan adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office media presentasi. Saya ambil pengertian yang kemarin waktu di sesi 1 aja ya, Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan beberapa slide. Oke, misalkan seperti ini.
Jadi ini yang akan kita munculkan. Kita coba pakai animasi lagi biar bagus. Ini bintang-bintangnya kayak tadi ya. Bintang-bintangnya misal kita mau munculkan animasinya zoom seperti tadi. Kemudian ditambahin sekarang mah titer aja deh biar goyang-goyang. Oke. Ini berarti with previews, ini juga with previews. Untuk yang goyangnya kita repeat sampai end of slide. Itu. Sekarang Microsoft PowerPoint-nya teksnya kita munculkan pakai yang wave aja. Ini juga pakai wave aja. Nah, kita pakai klik aja ya karena sambil ngejelasin. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office, bla 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 sampai akhir. Seperti itu. Oke, cukup. Seperti ini. Transisinya kita pilih yang push aja. Ini seperti ini. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan dicoba lagi untuk mengisi animasi-animasi. Jadi ini semua elemennya bisa kita ubah-ubah, Bapak Ibu. Begitu. Saya coba nambahin lagi dua slide ya. Misal yang ini apa ya? Penggunaan Microsoft PowerPoint. Misal di sini fungsi, di sini presentasi. Kok nggak berubah? Lalu yang tengah desain grafis, terakhir video animasi. Ini kita hapus aja, nggak perlu ada penjelasan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini saya pengennya nggak usah ada animasi, tapi penekanan aja langsung. Berarti animasinya langsung pilih yang kuning, tapi yang pulse. Nah, seperti itu. Ini juga sama, pakai yang pulse aja. Ketika kita jelasin, dia muncul kayak gitu. Apa animasinya seperti ini. Nah, kita pakai transisinya yang push aja tapi ke kanan. Nah, seperti itu. Terakhir, misal ini slide-nya ini ya. Kita pilih slide yang terakhir, misalkan untuk quotes. Mana ya slide-nya? Kita bisa pilih-pilih aja mau yang mana yang kita pakai nih untuk slide-slide yang udah ada di sini. Jadi nanti kita tinggal ke atasin aja. Nah, misalkan ini. Yang ini cocok nih kayaknya. Ini kita bikin quotes nih untuk penutup. Misalkan saya kasih quotes yang saya aja deh. Jika jadi guru yang tidak biasa saja, misalkan seperti ini. Ini quotes by Evi Nur misalnya. Dah, kayak gini. Ini juga kita bisa pakai apa animasi tadi ya. Misalkan kita pakai yang sederhana aja deh yang zoom. Tuh. Terus di sini fade, tapi kita tambahin yang warna kuning wave. Dah. Jadi bentuknya seperti ini.
Nah, gitu. Udah ya, cukup sampai situ aja dulu deh. Untuk mengedit animasi, apa namanya, isinya. Yang selebihnya berarti kita hapus aja. Karena waktunya ternyata udah jam 8 ya. Oke, kita hapus dulu yang lainnya. Slide yang sisanya. Nah, kita coba nanti untuk 7 slide ini kita convert ke dalam bentuk video. Begitu. Tapi kita masukkan dulu narasinya. Oke, tadi saya udah siapin narasinya. Itu kita pakai satu suara kitanya sambil menjelaskan. Yang kedua itu pakai musiknya, musik latarnya, background musik. Oh, cepet banget ya. Iya nih ngejar waktunya. Tapi intinya kalau untuk animasi-animasinya itu langkah-langkahnya seperti yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Tadi khawatir apa namanya? Khawatir nggak apa kekejar untuk yang insert audionya nih. Jadi tadi saya percepat aja yang di akhir-akhir. Tapi boleh nanti Bapak Ibu misalkan kalau yang di akhirnya belum pakai animasi nggak apa-apa. Dikosongin dulu aja. Tadi untuk cara memasukkan animasinya seperti langkah-langkah yang kemarin. Tinggal di panel animasi, kemudian tinggal dipilih mau animasi yang mana yang mau dimasukkan. Begitu ya. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu kalau tadi cepet banget di akhir-akhirnya ya. Sekarang kita fokus ke insert audionya. Ya, insert audionya yang pertama kita mau masukin eh, suara kita. Suara kita penjelasan dari slide-slide-nya. Berarti kita insert di sini, klik insert. Kemudian kita pilih yang audio. Ya, sekali lagi, klik insert di slide pertama ya Bapak Ibu ya. Karena kita mau menyisipkan suara kitanya itu dari apa namanya? Dari awal. Awal ininya, awal slide-nya. Ya, di awal kita klik slide pertama, kemudian kita klik insert, lalu kita pilih audio di sini dan pilih audio on my PC. Oke. Ini filenya yang udah saya siapin namanya contoh narasi. Kita klik contoh narasi lalu insertkan. Oke, kita coba cek dulu bener nggak nih suaranya yang ini. Membuat video animasi PowerPoint. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari. Bener ya yang itu ya suaranya. Ini kita akan sisipkan di PowerPoint kita. Ini peruntukannya kalau misalkan PowerPoint-nya mau dipakai, mau dijadikan video animasi. Tapi kalau misalkan videonya, PowerPoint-nya mau digunakan untuk presentasi biasa, Bapak Ibu nggak perlu menyisipkan suaranya, karena kan kita yang ngejelasin sendiri ya. Paling hanya menyisipkan background musik aja, biar nggak sepi misalkan ada musik belakangnya begitu. Itu boleh. Tapi kalau ini peruntukannya untuk membuat video animasi, kalau saran saya lebih baik suara kitanya direkam duluan. Direkam duluan sesuai dengan skrip. Jadi Bapak Ibu bikin dulu skripnya atau naskahnya, lalu nanti kita rekam suara kita, kemudian kita sisipkan di PowerPoint seperti yang saya lakukan ini. Gitu ya. Jadi ini contohnya yang sudah saya buat. Saya tadi kegedean volumenya. Oke. Nah, kemarin biar nanti si suara ini itu sampai slide terakhir juga nyambung ya. Kita klik dulu icon dari pengeras suara ini, diklik. Kemudian kita pilih yang di playback di atas ya, di playback, lalu pilih play in background. Nah, otomatis nanti si icon suaranya itu kalau kita apa namanya slideshow itu nggak akan kelihatan. Kalau misalkan nggak play in background nanti dia masih muncul lambang suara yang ininya. Oke, coba kita mainkan dulu ya. Membuat video animasi PowerPoint. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan animasi-animasi yang menarik untuk membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentu saja kita akan kenalan dengan apa sih itu PowerPoint. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tinggal klik-klik aja sesuai dengan tadi suara kita yang udah direkam. Jadi kalau misalkan yang suaranya itu terdengar ya tentang judul, berarti ya judulnya yang kita klik.
Tadi kayaknya agak terlambat ya, berarti kita pakai on click aja nih untuk animasinya, jangan with previews. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti kita tinggal next, 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 next gitu aja sesuai dengan suara yang sudah direkam tadi. Begitu. Oke, itu suaranya. Nanti bisa sampai akhir kita hasilnya seperti apa. Sampai slide ke-7 berarti kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau disisipkan lagi musik, bisa enggak? Bisa banget Bapak Ibu. Jadi, yang pertama ini, yang speaker pertama, itu adalah suara kita. Sekarang kita sisipkan lagi untuk musiknya. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Masuk dulu ke insert, klik insert-nya. Kemudian Bapak Ibu pilih lagi audio. Ya, audionya kita pilih, audio on my PC. Kemudian kita pilih musiknya mau yang mana? Misalkan yang pertama full house. Nah, akan muncul speaker yang kedua nih Bapak Ibu yang ini. Jadi ada 2 speaker. Yang pertama speakernya itu yang tadi suara kita. Yang kedua speakernya itu adalah suara musik. Ya, sama seperti tadi, kita klik speaker kedua, lalu kita setting di playback-nya itu menjadi play in background. Biar jadi background musik. Gitu ya. Oke, nah tapi kalau misalkan kita mainkan jadinya akan seperti ini. Membuat video animasi PowerPoint. Nah, jadi ada suara kita. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan animasi-animasi yang menarik untuk membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Cuman, tadi Bapak Ibu ngeh nggak suara sayanya ketimpa sama musiknya? Ya, musiknya terlalu keras. Suara sayanya jadi nggak kedengeran. Nah, kita bisa atur volume suara musiknya di sini. Diklik speaker yang kedua yang tadi untuk musik. Kemudian volumenya kita atur Bapak Ibu. Di sini jangan full volumenya. Tapi kecilin, jadi kecil aja. Biar nggak terlalu mengganggu. Sayup-sayup aja, atau jadi pemanis aja. Misalkan segini. Coba kita mainkan lagi. Membuat video animasi PowerPoint. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan animasi-animasi yang menarik untuk membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Cukup ya segitu ya. Jadi antara musik dengan suara kitanya udah balance nih. Nggak terlalu nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Oke, tadi ada yang chat nggak bisa nemuin playback. Diklik dulu speakernya, Bapak Ibu. Speakernya diklik dulu. Kemudian di atas itu ada playback. Nah, deretan yang paling atas ini menu-menunya ada playback. Tinggal diklik di situ. Playback-nya. Begitu. Oke, nah ini berarti udah selesai nih Bapak Ibu sebenarnya. Udah selesai, kita udah masukin suara, terus udah masukin musik gitu kan. Udah tadi animasinya juga udah jelas, kita udah masukin. Nah, caranya sekarang gimana caranya untuk menyimpan ke dalam bentuk video. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung nyimpen juga sebenarnya nggak masalah. Misal ya, nanti kita bedakan ya, kita bandingkan kalau langsung disimpan sama kita atur ngerekam dulu itu tuh bukan durasi, slideshow-nya, rekam slideshow-nya dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita langsung simpan, ini sebenarnya bisa langsung di file, kemudian kita save as, pilih mau di mana nyimpennya, foldernya. Kemudian untuk save as type-nya, Bapak Ibu jangan pilih PowerPoint presentation, tapi pilih yang MPEG for video. Nah, yang ini. Jadi nanti dia akan tersimpannya otomatis dalam bentuk video. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita simpan. Ini lumayan agak lama nyimpannya. Jadi tergantung di dalamnya itu isinya apakah banyak animasinya, kemudian banyak si musik sama slide-nya enggak. Jadi kalau misalkan semakin banyak isinya di PowerPoint-nya itu biasanya nyimpennya itu agak lama begitu.
Nah, ini lagi proses nih Bapak Ibu. Di bawah bisa terlihat di sini ada creating video. Jadi di situ dia lagi proses untuk mengconvert dari video dari PowerPoint ke video. Begitu. Sambil nunggu ya Bapak Ibu, sambil nunggu kita lihat di chatnya ada apa saja. Nggak bisa hapus, diklik dulu ininya Bu, diklik dulu speakernya, tinggal di delete aja, nanti hilang sendiri kok. Gitu, cobain ya. Dengan cara mendownload GIF, cara mendownload GIF itu Bapak Ibu nanti ke Chrome atau ke Google ya di sini, misalkan ini. Ya, kemudian tinggal diklik aja Bu, ibu-ibu mau ibu bapak misalkan mau cari apa? Mau cari misalkan yang kayak kemarin nih, walking boy GIF animation, misalkan kayak gini, walking GIF animation. Jadi diklik GIF-nya. Nanti tinggal dicari aja di sini. Misal yang ini ya, kita klik ya. Dia gerak nggak tuh? Oh, enggak, berarti bukan. Tinggal diklik aja. Kadang-kadang suka ada yang gerak, ada yang enggak nih. Kalau hasil pencariannya itu. Nah, ini bergerak. Gambarnya bergerak. Kalau ada tulisan GIF-nya seharusnya dia bergerak gambarnya. Cara nyimpennya gimana? Tinggal diklik kanan aja, Bu. Klik kanan, kemudian save image as. Udah. Jadi nanti disimpan di download kita. Dia bentuknya akan GIF, gambar bergerak. Begitu. Itu ya. Lagi buat karakter sesuai keinginan sendiri. Oh, itu tinggal apa pinter-pinternya kita menggunakan shape, Bu. Kalau misalkan Ibu pengen tahu, boleh ya di YouTube saya karena kayaknya kalau hari malam ini nggak akan kekejar nih waktunya kalau kita mau bikin karakter sendiri. Boleh nanti dikunjungi aja channel YouTube saya, Evi Nur. Di sana saya udah beberapa buah video membuat tutorial membuat karakter sendiri. Begitu. Oke. Udah selesai belum ya? Oh, sedikit lagi. Cara merekam suaranya. Oke, cara merekam suaranya, Bapak Ibu boleh pakai HP aja langsung. Pakai HP kayak gini ya, Bapak Ibu. Gini juga bisa langsung. Yang penting di sekitar kita itu kondisinya aman, sepi gitu. Kalau misalkan lagi rame, itu nggak bagus nanti masuknya suaranya. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi sepi, itu bagus untuk merekam suara. Tinggal direkam pakai handphone, atau kalau enggak biar lebih bagus pakai headset. Ya, pakai headset. Nanti rekaman dari HP ini kita masukkan ke laptop untuk bisa diinsertkan ke dalam PowerPoint. Sesederhana itu. Kalau misalkan memang Bapak Ibu nggak ada mic tambahan ya. Syukur-syukur kalau misalkan ada mic tambahan itu lebih jernih lagi suaranya. Oke, ini udah selesai convertnya. Coba kita cek dulu ya hasilnya seperti apa. Ini hasilnya. Membuat video animasi PowerPoint. Halo semuanya, Nah, kan? kali ini kita Dia akan mempelajari bagaimana antara caranya suara menyisipkan animasi-animasi yang menarik untuk membuat muncul PowerPoint slide-nya. kita menjadi menarik Karena dia tentunya. standar munculnya durasinya. Apa saja yang akan kita pelajari? Tidak sesuai dengan Yang yang pertama, kita tentu saja kita sampaikan. akan kenalan dengan apa sih Ya, itu Jadi PowerPoint. kalau saya sih tidak Kemudian, menyarankan animasi Bapak apa Ibu saja yang akan langsung kita gunakan? menyimpan dalam bentuk tadi save as, kemudian MPEG ya, tadi yang MP4 tanpa melakukan rekam slideshow dulu. Jadi Bapak Ibu tuh harus merekam slideshow dulu untuk si timingnya itu tepat gitu dengan yang diucapkan. Caranya gimana? Caranya adalah di fitur record di sini, bukan slideshow, di slideshow sini, fitur slideshow itu ada record dan rehearse timing. Kalau di PowerPoint 2016 itu bisa langsung di record slideshow aja. Ini kan saya pakainya 2019, itu pilihannya, saya pilihnya yang rehearse timings. Jadi saya isiin dulu timingnya, gitu kan. Ya, jadi kita coba dulu ya bagaimana cara merekam durasinya sesuai dengan yang tadi diucapkan. Oke, ini kita besarkan dulu biar kelihatan. Kita klik rehearse timing. Nanti setelah diklik, itu nanti akan langsung merekam durasinya, durasi saat slideshow-nya. Kita coba ya. Nah, Membuat video animasi PowerPoint. tinggal diklik aja, sesuai dengan yang muncul. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan animasi-animasi yang menarik
untuk membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini saya sambil klik. Yang pertama, tentu saja kita akan kenalan dengan apa sih itu PowerPoint. Kemudian, animasi apa saja yang akan kita gunakan. Selanjutnya, bagaimana cara menyisipkan audio. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menyimpan PowerPoint kita menjadi bentuk video animasi. Apa sih Microsoft PowerPoint itu? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Tentunya, penggunaan Microsoft PowerPoint yang sudah kita ketahui yaitu untuk presentasi. Tapi, fungsinya tidak hanya itu. Bisa juga digunakan untuk desain grafis dan juga membuat video animasi yang menarik. Jika Anda ingin menjadi guru yang tidak biasa-biasa saja, maka usaha yang harus dilakukannya pun tidak biasa-biasa saja. Nah, kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Artinya, rekaman slideshow kita itu sudah 1 menit 20 detik. Nanti timingnya akan tepat ketika apa yang diucapkan dengan tadi yang kita klik disesuaikan. Begitu ya, kita simpen timingsnya. Yes. Nah, setelah itu barulah kita simpan save as ke dalam bentuk video. Kalau mau memastikan dulu apakah tadi timingnya sudah tepat atau tidak, Bapak Ibu setelah merekam slideshow yang tadi ya, itu kita bisa slideshow lagi, tapi dia udah otomatis ada waktunya gitu. Jadi nggak usah pakai klik lagi meskipun tadi di animasinya ada on click. Jadi kita langsung slideshow. Ini saya nggak akan klik-klik ya, cuman klik slideshow-nya aja, dia sudah otomatis sesuai dengan timing yang sudah kita rekam tadi. Kita coba lihat. Membuat video animasi PowerPoint. Udah kerekam tadi. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan animasi-animasi yang menarik untuk membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentu saja kita akan kenalan dengan apa sih itu PowerPoint. Jadi pas gitu. Kemudian, animasi apa saja yang akan kita gunakan. Selanjutnya, bagaimana cara menyisipkan audio. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menyimpan PowerPoint kita menjadi bentuk video animasi. Apa sih Microsoft PowerPoint itu? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Tentunya, penggunaan Microsoft PowerPoint yang sudah kita ketahui yaitu untuk presentasi. Tapi, fungsinya tidak hanya itu. Bisa juga digunakan untuk desain grafis dan juga membuat video animasi yang menarik. Jika Anda ingin menjadi guru yang tidak biasa-biasa saja, maka usaha yang harus dilakukannya pun tidak biasa-biasa saja. Membuat video animasi. Oke, selesai. Tadi ada tambahan sedikit dimulai lagi dari awal ya. Gitu. Udah selesai seperti itu. Kalau misalkan biar nggak nge-looping suaranya, berarti kita ke playback untuk suara kita. Loop until stop-nya itu jangan di checklist. Gitu. Sudah, tinggal kita simpan aja nih Bapak Ibu. Save as seperti tadi ya. Kemudian kita pilih yang MPE gimana? MP4. Kita tulis di sini misalkan contoh video animasi. Kita simpan dan kita tunggu sampai selesai. Begitu Bapak Ibu. Sambil nunggu selesai ya, kita diskusi dulu mungkin nih ya Mbak Melisa ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Evi atas pemaparan materi di pertemuan ketiga. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mengenal bagaimana Bapak Ibu bisa download template yang sudah tersedia di Slidesgo. Kemudian Bapak Ibu bisa membeli animasi tadi dan juga memasukkan audio dan juga musiknya. Wah, semoga Bapak Ibu semua
bisa langsung mempraktekannya nih. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kendala ataupun hal lain di meeting chat atau Bapak Ibu bisa banget untuk menggunakan fitur raise hand. Nah, ini sudah ada Bapak Kadir. Silakan Bapak Kadir. Iya, terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. yang saya mau tanyakan tadi, ketika kita merekam suara, apakah suara itu harus kita jeda-jeda dulu, terus kita masukkan di slide, atau memang secara otomatis nanti terjeda sendiri berdasarkan slide-slide yang akan muncul? Karena kan kalau tadi waktu sampelnya pertama itu kan ada yang agak kelewatan, tapi begitu Mhm. di apa namanya dimasukin di apa namanya fitur apa tadi itu di slideshow ya, Rekam slideshow, Pak, ya. rekam slideshow-nya otomatis dia akan mengatur sendiri barangkali ya, Betul, 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 Pak. mengatur sendiri. Iya, Iya, itu yang saya tanyakan tadi itu. baik. Apakah kalau kita gunakan rekam slideshow itu, apakah Hmm? otomatis sendiri sesuai dengan slide yang muncul dengan suara yang kita apa namanya rekam atau tampilkan? Itu Siap. aja, Bu. Siap, Pak Kadir. Terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi sudah terlihat ya perbedaannya antara yang pertama langsung kita simpan ke dalam bentuk MP4, kemudian yang keduanya itu kita rekam dulu slideshow-nya, kemudian nanti disimpan. Itu sudah sesuai nanti urutannya. Nah, tadi apa yang saya lakukan sebenarnya untuk rekaman narasinya, suara, itu saya bikinnya dari awal sampai akhir, nggak dijeda-jeda. Jadi cuma satu file. Cuma satu file, kemudian saya atur apa antara slide 1 dan slide 2-nya itu ada jeda sedikit untuk pergantian slide, lalu nanti saya apa namanya jelaskan lagi gitu ya di slide selanjutnya. Nah, itu hanya satu satu file yang saya insertkan suara. Kemudian gimana biar jadi ngepas kayak tadi yang kedua? Caranya adalah karena tadi kita merekam slideshow sambil direkam dan sambil mendengarkan suara yang muncul, ini penjelasannya tentang apa gitu ya. Jadi tadi saya cuma klik next aja, Pak. Diklik aja, klik atau tanda panah next. Jadi nanti sesuai gitu saat saya misalkan waktunya untuk menjelaskan apa sih itu PowerPoint, yang saya klik itu adalah next selanjutnya itu adalah animasi apa itu PowerPoint begitu. Jadi kita yang menyesuaikan ketika merekam itu, kita yang menyesuaikan dengan suara yang sudah tersisipkan di PowerPoint-nya. Kalau misalkan bingung nih, kayak misalkan panjang nih si PowerPoint-nya, jadi pengen dipisah-pisah aja boleh nggak per slide? Misalkan slide 1 rekamannya nomor 1, misalkan. Slide 2 rekamannya nomor 2. Itu juga boleh, Bapak. Tapi nanti disisipkannya berarti per slide. Di slide 1 kita sisipkan suaranya yang pertama, kemudian nanti di slide keduanya kita sisipkan suara yang kedua, narasi yang kedua. Itu juga boleh. Itu lebih aman agar nggak terlalu panjang ya. Kebayang kita bikin video animasi yang 5 menit, terus kita rekaman suaranya 5 menit 5 menitnya gitu kan. Itu bisa satu-satu dimasukin. Begitu. Baik, Bu Evi. Jadi, Bapak Ibu ini harus menyiapkan aset dari suara narasi, begitu ya, Bu Evi. Betul. Kemudian, ya, kemudian Bapak Ibu bisa klik rekam slideshow dan Ibu Evi tadi juga tidak hanya diam, tetapi sembari ikut mengklik ya, Bu, agar sinkron antara Betul. slide dan suaranya. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu perlu ada klik-klik juga. Jadi tidak disarankan untuk langsung di-convert menjadi MP4 ya, Bu, berarti. Mm-mm. Oke, semoga Bapak Ibu semakin memahami dan bisa langsung mempraktekannya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa banget bertanya. Kita masih ada 7 menit lagi. Iya, Bapak Budi Sudarsono tadi bilang bahwasanya suara Bu Evi renyah banget. Memang sopan banget masuk telinga, Bu. Terus Oh iya Pak kak, Budi bertanya, iya tips suara jadi merdu kayak Bu Evi bagaimana nih? tipsnya adalah itu setiap hari konser di kelas, Mbak. Ya, karena ya apa jadi guru matematika lumayan ya, satu pekan itu kan 5 JP kan ya, masuk kelasnya sering, pegang kelasnya banyak, kemudian kalau anak nggak ngerti-ngerti kan diulang-ulang, suara harus keras ya kan,
Jadi bener-bener yang olah vokalnya itu keuji banget di kelas gitu Mbak. Jadi saya ngerasanya kalau masuk kelas itu, oh saya mau konser. Gitu aja. Baik, Bu Evi. Mungkin Bapak Budi ini seperti saya, Bu Evi. Suaranya ini tidak semerdu Bu Evi tadi, enak banget masuknya tuh sopan banget, Bu Evi. Mungkin kita bisa menerapkan praktik di kelas tiap harinya ya, Iya, Bapak Ibu. Nah, betul-betul. ini dari Ibu Susmini, mohon penjelasan lagi untuk download gambar GIF, Bu. Mungkin bisa sedikit gitu, Bu. Iya, boleh-boleh. Tadi kita ulang lagi ya untuk gambar GIF itu kayak gimana. Saya share screen lagi. Oke. Nah, yang seperti ini ya, Bu ya. Jadi, kata kuncinya adalah Bapak Ibu kalau mau nyari gambar GIF, nanti mau nyari gambarnya gambar tentang apa? Misalkan saya pengen nyarinya tadi tentang orang yang berjalan. Kalau orang yang berjalan, biar jangkauannya lebih luas untuk hasilnya, kita pakai bahasa Inggris aja. Berarti misalkan walking boy, atau misalkan kalau mau perempuan yang jalannya misalkan walking girl, kayak gitu ya. Jadi tinggal kata kuncinya mau nyari apa, kemudian Bapak Ibu tuliskan di situ kata kunci lainnya adalah GIF, ya di Google-nya diketikkan GIF sama animation atau animated gitu. Jadi bentuknya nanti yang akan keluar adalah bentuk gambar bergerak seperti ini. Kita klik aja misalkan salah satu di antara yang ada di sini, misalkan yang tadi pakai ini. Nah, ini kan bergerak ya. Berarti ini dia gambar GIF. Nah, cara mendownloadnya gimana? Gampang kok Bapak Ibu, tinggal diklik kanan aja di gambarnya. Kalau kita udah klik tadi gambarnya, klik kanan di gambar yang bergerak itu, kemudian kita simpan di sini save image as. Klik yang save image as, nanti akan otomatis masuk ke folder download kita, tinggal di save aja. Begitu. Ya, sekalian ya, Baik. sekalian tadi hasil konvertannya kayaknya udah selesai nih. Kita coba lihat hasilnya. Nah, yang ini. Membuat video animasi PowerPoint. Halo semuanya, kali ini Ini relatif kita lebih akan sinkron mempelajari daripada yang bagaimana tadi. caranya Kayaknya saya tadi menyisipkan terlatih animasi-animasi yang kliknya, menarik jadi agak ada untuk telat. membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentu saja kita akan kenalan dengan apa sih itu PowerPoint. Kemudian, animasi apa saja yang akan kita gunakan? Selanjutnya, bagaimana cara menyisipkan audio? Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menyimpan PowerPoint kita menjadi bentuk video animasi. Apa sih Microsoft PowerPoint itu? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Tentunya, penggunaan Microsoft PowerPoint yang sudah kita ketahui yaitu untuk presentasi. Tapi, fungsinya tidak hanya itu. Bisa juga digunakan untuk desain grafis dan juga membuat video animasi yang menarik. Jika Anda ingin menjadi guru yang tidak biasa-biasa saja, maka usaha yang harus dilakukannya pun tidak biasa-biasa saja. Membuat video animasi Begitulah hasilnya. PowerPoint. Jadi kan lebih sinkron ya, Bapak Ibu, daripada yang tadi di awal sebelum kita sebelum kita rekam slideshow gitu dibandingkan dengan yang tadi. Begitu. Iya, keren banget Bu Evi. Saya jadi terkesima melihat ternyata PowerPoint bisa ya Bapak Ibu se-powerful itu gitu. Nah, tadi juga untuk download gambar GIF, semoga Bapak Ibu sudah memahami hal tersebut. Dan silakan langsung klik kata kuncinya, kemudian bisa ditambahkan dengan kata kunci GIF animation. Kemudian setelah muncul pencariannya, klik gambar yang diinginkan, baru nanti Bapak Ibu klik kanan, lalu pilih klik Save Image As. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Bu, ini ada Bapak Kadir lagi nih. Oh, iya. Silakan Bapak Kadir. Ya, eh, terkait dengan anu tadi audio background. Apakah audio backgroundnya itu sekali aja apa namanya disimpan, langsung dia akan bunyi sendiri sampai jalan sendiri sampai slide terakhir?
Mm-mm. atau terpotong-potong yang seperti tadi dengan apa namanya suara kita. Ya, ada voice kita itu yang kita masukkan per slide. Ya, audio backgroundnya itu yang musik maksudnya ya Pak ya? Ya, intronya, musik intronya Ya, tadi itu. Itu oke. sekali aja atau ya, ya makasih. Baik, terima kasih Pak Kadir. Nah, untuk musiknya, untuk musik background, itu tadi saya pakainya sekali aja. Dari awal slide sampai akhir slide itu pakai satu musik. Jadi kan kita pilihnya yang play in background. Nah, bisa nggak nanti di dalam satu PowerPoint itu musiknya beda-beda? Bisa, Pak. Saya tunjukin ya sedikit. Untuk yang musiknya berbeda itu gimana caranya? Kalau tadi musik yang ini saya cuma satu dari slide 1 sampai slide 7. Udah saya share screen belum ya? Belum, ternyata. Mohon maaf. Oke. Kalau tadi yang musik yang saya gunakan itu dari awal slide 1 sampai slide 7 itu cuma satu. Yang ini kan, yang ini aja. Nah, gimana kalau misalkan, misal si musik yang pertama itu dari slide 1 sampai slide 3 misalkan. Itu pakai musik yang pertama. Kemudian slide 4 sampai slide 7 sampai selesai itu musik yang berbeda. Berarti kita tinggal setting ininya Pak. Diklik si musik yang tadi, yang musik full house-nya. Di animation pen-nya itu kita klik tanda panah, ya kan, yang bawah. Kemudian timing, di efeknya, di sebelah timingnya ada di efek. Itu kita bisa atur stop playing-nya itu setelah slide keberapa. Kalau misalkan ini kan karena dari awal dari sampai akhir, ini saya nulis settingannya itu standarnya adalah 999 slide. Tapi kalau misalkan mau sampai slide ketiga, ya stop playing-nya berarti kita tulis 3 di sini. Itu after 3 slide berarti nanti dia akan berhenti untuk musik yang pertama. Coba ya, kita coba yang ini, kita oke. Oke, berarti dia musiknya akan muncul sampai slide yang ketiga. Sekarang kalau misalkan slide yang keempatnya mau ganti musik, berarti kita klik slide keempat, kemudian kita insert audio lagi. Di sini kita pakai musik yang lain, misal yang kedua yang ini. Kita insert musik yang kedua, lalu play in background. Nah, kita setting lagi untuk efeknya di animasi panelnya itu. Berarti startnya itu dari from last position berarti. Enggak, dari sini dari from beginning sampai akhir ini berarti nggak usah diatur. Udah. Nah, begitu. Jadi kalau kita mainkan, jadinya seperti, oh tadi belum di setting ya. Musiknya jangan terlalu besar. Yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana perpindahan musiknya dari slide keempat, dari ketiga sampai keempat. Membuat video animasi PowerPoint. Ini slide pertama. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan animasi-animasi yang menarik untuk membuat PowerPoint kita menjadi menarik tentunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentu saja kita akan kenalan dengan apa sih itu PowerPoint. Kemudian, animasi apa saja yang akan kita gunakan. Selanjutnya, bagaimana cara menyisipkan audio. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menyimpan PowerPoint kita menjadi bentuk video animasi. Apa sih Microsoft PowerPoint itu? Dengar ya Bapak Ibu? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi yang merupakan... Begitu Bapak, jadi bisa kita ganti-ganti mau sampai berapa slide. Begitu. Oke, baik Bu Evi. Terima kasih atas step by step-nya. Dan terima kasih juga Pak Kadir telah memberikan pertanyaan. Dan mungkin lagi-lagi ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting ini menyimpan sendiri begitu. Dan Bapak Kadir telah menyampaikannya. Semoga nanti Bapak Ibu kalau misalkan ingin memasukkan audio di slide 1 atau slide 2 ini berbeda, tadi sudah menggunakan step by step yang telah dijelaskan oleh Ibu Evi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp group karena di sana juga telah bergabung Ibu Evi yang insya Allah akan merespon Bapak Ibu terkait kendala ataupun pertanyaan-pertanyaan.
Nah, Ibu Evi sebelum ditutup nih Bu, mungkin Bu Evi bisa memberikan closing statement agar bisa memberikan semangat Bapak Ibu di mana ini sudah pertemuan ketiga ya Bu, pertemuan terakhir tidak Ya. terasa. Silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih Mbak. Ini apa namanya, nggak terasa ya, kita udah 3 hari nih Bapak Ibu. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berjuang nih setiap malam belajar suatu hal yang baru, atau mungkin ini sudah bukan hal yang baru lagi, tapi merecall lagi gitu ya, mengingatkan lagi bagaimana kita menyisipkan animasi, kemudian nanti membuat PowerPoint itu menjadi lebih menarik sehingga menjadi video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak kita begitu. Nah, satu hal kalau dari saya sih mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita bersama-sama mungkin kalau saya sih sebenarnya malu nih sama Bapak Ibu semuanya di sini yang mungkin lebih senior gitu ya dari saya, yang semangat belajarnya itu sangat tinggi. Meskipun ini malam-malam gitu kan ya, sampai jam setengah 9 malam gitu kan, tidak ditugaskan pun begitu, dengan kesadaran sendiri itu belajar hal yang baru di luar dari kebiasaan gitu mungkin ya, dan ingin memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik kita, khususnya kalau untuk guru-guru. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi, saya jadi belajar juga dari Bapak Ibu semuanya. Berarti saya juga harus seperti itu, gitu. Harus selalu belajar hal-hal yang baru, apalagi sekarang dunianya sudah berbeda ya. Sudah istilahnya mah generasi anak-anak kita kan sudah generasi milenial gitu kan. Dengan mereka tanpa diajari pun gitu, mereka sudah canggih-canggih sekali untuk teknologi. Nah, guru-gurunya pun harus lebih canggih lagi. Meskipun kita dulu belajarnya, kalau istilah senior saya di sini, zaman kolonial katanya tuh gitu ya. Terus versus anaknya sekarang zaman milenial begitu. Berarti gimana nih caranya kita mengupgrade diri untuk bisa ada di zaman yang sekarang untuk anak-anak kita. Jadi semangat semuanya Bapak Ibu untuk terus belajar, terus bersama-sama mengupgrade keilmuan kita. Semoga nanti Bapak Ibu di sini insya Allah saya yakin Bapak Ibu di sini pasti bisa menginspirasi banyak orang dengan praktik baik atau karya-karya Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf selama 3 hari ini mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan, atau misalkan dari ucapan saya juga kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita masih bisa komunikasi di grup WA, insya Allah. Begitu. Terima kasih Mbak Melisa. Baik, terima kasih Ibu Evi atas closing statement dan juga telah menyemangati kita tentunya Ibu Evi, dan semoga kita juga bisa seperti Ibu Evi ahli dalam mengoperasikan PowerPoint ini ya Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan output berupa karya dengan memaksimalkan PowerPoint ini untuk membuat animasi yang nantinya harapan kita adalah bisa menarik perhatian anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah antusias membersamai kami selama 3 hari. Kita masih ada 2 hari lagi Bapak Ibu, yang mana misalkan Bapak Ibu ada permasalahan terkait belum bisa memasukkan musik atau suara, Bapak Ibu bisa banget nanti menanyakannya di WhatsApp group begitu. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan terkait beberapa program kami di Guru Inspiratif Indonesia. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwasanya kita berada di sesi ini, Bapak Ibu, yang mana ini akan berakhir tanggal 13 Oktober ya Bapak Ibu. Dan kita masih ada beberapa kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini tadi yang Bapak Kadir bilang terkait AI begitu, yang mana memang benar sekali di era saat ini kita dihadapkan dengan teknologi yang wah ternyata secanggih itu begitu. Nah, ini ada pembuatan video pembelajaran AI dengan flex clip yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Sriadi, SPDGR. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran nih atau ingin, wah saya ingin buat video pembelajaran menggunakan AI nih, bisa banget Bapak Ibu registrasi di sini, silahkan. Nah, selain itu ada juga terkait pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva, yang mana memang terkait beberapa tema yang ada di workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia ini memang disediakan yang kekinian begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu juga bisa belajar bersama di tengah-tengah anak-anak yang tadi Ibu Evi bilang anak-anak sekarang itu milenial gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyeimbangkan dengan siswa kita begitu. Selain ada workshop virtual, Bapak Ibu ada juga workshop eksklusif
yang mana mungkin Bapak Ibu ingin menulis seperti laporan best practice, laporan PTK atau PTS, buku ber-ISBN, atau bahkan Bapak Ibu ingin publikasi artikel ilmiah, bisa banget Bapak Ibu daftar langsung di sini dengan mengunjungi website kami di guruinspiratifindonesia.com. Juga Bapak Ibu, saya berikan informasi bahwa akan ada workshop nasional. Nah, ini Bapak Ibu, Guru Inspiratif Indonesia bersama dengan ViewSonic. Yang mana mungkin Bapak Ibu eh, sudah apa namanya Bapak Ibu tahu banget nih produk-produk dari ViewSonic yang mana akan membahas terkait pembuatan media ajar menggunakan MyViewBoard. Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa registrasi nih. Registrasi gratis ya Bapak Ibu dan ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023, tepatnya di hari Senin begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa banget bergabung dengan kami. Ini gratis Bapak Ibu, silahkan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu beberapa program-program dari Guru Inspiratif Indonesia yang mungkin bisa Bapak Ibu ikuti. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih Ibu Evi atas pemaparan materi step by step dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga yang mana Bu Evi sangat sabar sekali menghadapi kami tentunya yang mana tertinggal. Bu Evi kembali lagi untuk memaparkan kepada kami. Terima kasih Ibu Evi atas kesabarannya dan ilmunya yang luar biasa sekali. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah membersamai kami, yang semangatnya luar biasa sekali sehingga menular hingga ke kami begitu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang kita lakukan di 3 hari ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal bagi kita. Amin ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mungkin satu lagi, Bapak Ibu, terkait segala bentuk administrasi, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai leave grup terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.